Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami konsep bilangan berpangkat. 2. Menggunakan notasi pangkat. 3. Menuliskan perpangkatan. 4. Kita dapat menghitung nilai perpangkatan. Buat apa sih sebenarnya kita belajar bilangan berpangkat itu? Nah, itu bisa kita terapkan, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana kalau misalkan bilangan yang begitu besar, misalkan disuruh mencari jarak antara bumi dengan matahari. Nah, karena nilainya terlalu besar sekali, bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Ada lagi pada bidang biologi, ada proses pembelahan sel. Itu dari satu sel membelah diri menjadi 2 sel, dari 2 sel membelah lagi menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kemudian pada bidang fisika, itu pada kecepatan cahaya juga bisa menggunakan bilangan berpangkat. Lalu kita akan coba memahami konsep bilangan berpangkat. Dari sini kita bisa mencoba melakukan kegiatan di rumah kalian masing-masing, bisa ya. Nah, kalian bisa ambil atau siapkan selembar kertas dan gunting. Kemudian dari sini kita ikuti tahap demi tahap. Yang pertama di sini, lipatlah kertas menjadi 2 bagian yang sama besar pada sumbu simetri lipatnya. Ini akan kita coba lipat menjadi 2, tepat pada sumbu simetrinya. Kemudian langkah berikutnya, guntinglah kertas itu pada sumbu simetrinya. Kita gunting. Nah, ternyata di sini terbagi menjadi 2 bagian. Lalu tumpuklah guntingan kertas itu sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Kita tumpuk lagi. Nah, dari sini kita lakukan langkah demi langkah dari 2 sampai 4 tadi secara berulang. Setelah kita tumpuk begini, kita lipat lagi tepat pada sumbu simetrinya. Kemudian kita gunting lagi sehingga kita dapatkan ada 4 buah kertas. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lakukan secara berulang, maka banyak kertas yang kita peroleh. Di sini bisa kita sajikan dalam tabel. Dari pengguntingan ke-1 kita coba sampai dengan pengguntingan ke-5 ya. Tadi pengguntingan ke-1 banyak kertas ada 2. Pengguntingan kedua ternyata ada 4. Pengguntingan ketiga banyak kertas ada 8. Berikutnya pada pengguntingan keempat ada 16, dan pengguntingan terakhir yang ke-5 ternyata banyak kertasnya ada 32. Nah, sebenarnya apa yang kalian peroleh dari kegiatan itu? Jika kamu melakukan pengguntingan kertas itu sebanyak N kali, maka kertas hasil pengguntingan ke N adalah hasil perkalian berulang dari 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 2 itu sebanyak N. Nah, jadi perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N dapat ditulis dengan 2 pangkat N. Nah, kita kenal bilangan berpangkat bulat positif. Kita kenal dulu apa itu perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut basis, sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu dinamakan eksponen. Kalau dituliskan dalam bentuk umum, bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi A pangkat N di sini adalah perkalian berulang dari A, di mana sebanyak N faktor. A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, A di sini dinamakan tadi bilangan pokok atau basis. Dalam hal ini berupa bilangan real. Sedangkan N
atau yang atas di situ, itu namanya pangkat atau eksponen. Dalam hal ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, untuk menggunakan notasi pangkat, supaya lebih jelasnya, bisa perhatikan contoh pada tabel berikut ini. Misalkan di sini ada perpangkatan 3 pangkat 2, maka bentuk perkalian berulangnya adalah 3 kali 3 sebanyak pangkatnya, yaitu pangkatnya di sini adalah 2. Sehingga bisa dihitung hasil perkaliannya adalah 9. Pada perpangkatan 3 pangkat 3, sama, berarti di sini 3-nya dilihat pangkatnya. Karena pangkatnya ada 3, maka perkalian berulang sebanyak 3. Banyak 3 di sini, sehingga dapat dihitung 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Begitu pula pada 3 pangkat 4 di sini, 3-nya otomatis ada 4, diperoleh hasil 81. Nah, untuk menuliskan perpangkatan, di sini kita bisa lihat contoh lagi untuk lebih jelasnya. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk pangkat. Nah, misalkan di sini ada perkalian berulang dari M kali M kali M. M-nya di sini ada 3, sehingga dapat kita tuliskan menjadi bentuk pangkatnya adalah M pangkat 3. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, dimana di sini negatif 2-nya ada 4 atau sebanyak 4 kali di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga dapat kita tuliskan bentuk pangkatnya adalah negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, sekarang setelah kita bisa menjabarkan dari perkalian berulang menjadi bentuk pangkat atau sebaliknya, kita bisa menghitung dari nilai perpangkatan itu. Contoh, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Ya, negatif 4 dipangkatkan 2, ini tidak masalah ya, karena tadi sudah. Jadi pada dasarnya di sini negatif 4 ini sebanyak 2. Karena di sini sebanyak pangkatnya ada 2. Jadi tinggal mengingat kembali saja pada operasi hitung perkalian bilangan bulat. Kalau ini negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Contoh yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 2. Negatif 3 dipangkatkan 2, otomatis yang ada di dalam kurung itu semuanya ikut dipangkatkan. Jadi perkalian berulang dari negatif 3 sebanyak 2. Jadi hasilnya adalah negatif kali negatif, hasilnya positif. Itu positif 9. Nah, ini bedanya, sama-sama negatif 3, tetapi untuk yang contoh nomor 3 ini negatifnya di luar kurung, di luar tanda kurung. Sehingga yang dipangkatkan 2 di sini adalah yang di dalam tanda kurung. Jadi negatifnya itu tetap di luar. Nah, jadi 3 ini dipangkatkan sebanyak 2. Nah, sehingga diperoleh negatifnya tetap di luar, 3 kali 3 adalah 9, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 9. Ya, demikian sedikit penjelasan mengenai bilangan berpangkat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.